Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 447. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pria dengan rantai emas itu tertegun oleh tindakan Aditya. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dan dia bahkan tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Aditya. Aku bertanya padamu, siapa kamu? Aditya diam. Dia mendapati pria dengan rantai emas itu tampak seperti orang bodoh. Baru kemudian pria berantai emas itu bereaksi. Dia sangat marah hingga jantungnya hampir meledak. Dia telah tumbuh begitu besar dan tidak ada yang berani memukulnya seperti ini. Pernahkah kamu mendengarnya? Nama pria itu Ibrahim. Dia melotot. Sepasang mata yang tajam. Dia berteriak pada Aditya dengan marah. Sialan. Kamu tahu betapa takutnya sekarang. Jika kamu berani memukulku, kamu akan mati. Ibrahim mengira Aditya takut padanya. Dia berkata dengan nada makian. Aditya memandang Ibrahim ini tanpa omong kosong. Beberapa orang benar-benar mampu mencari kematian. Bukankah lebih baik hidup dengan baik? Lebih banyak orang menyambutnya. Tamparan berderak ini akhirnya membuat mata Ibrahim menjadi hitam dan pingsan. Celepuk, Ibrahim terjatuh ke pantai dan matanya kesakitan. Alexandra, cepat panggil kakak, kata Ibrahim lemah pada wanita yang mempesona itu. Nama wanita itu adalah Alexandra, pacar Ibrahim. Saat ini, dia bergegas ke kantor untuk mengambil ponselnya. Setelah mengangkat telepon, Alexandra memutar nomor telepon. Kakak, kita berada di area pemandian pantai. Cepat datang dan lihat, Ibrahim telah dipukuli. Mulut Alexandra cukup halus berbicara dengan sangat lancar. Suara berat seorang pria datang dari ujung lain telepon. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, Alexandra menghampiri Aditya dengan marah dan berkata kepada Aditya, jika Anda punya nyali, jangan melarikan diri. Setelah Aditya mendengar ini, dia tersenyum dengan tenang dan berkata kepada Alexandra, jangan khawatir tentang ini, saya akan menemanimu sampai akhir. Oke, kamu cukup sombong, sebentar lagi kamu akan tahu. Alexandra mendengus dan berjongkok, turun untuk memeriksa luka Ibrahim. Faktanya, Ibrahim ini hanya kehilangan 2 gigi besarnya. Dia tidak terluka parah. Dia memang baru saja pingsan oleh pukulan Aditya. Tetapi dia sekarang sudah bangun. Meski sudah bangun, Ibrahim tidak berani bangun karena takut Aditya akan memukulinya lagi. Sayangku, apa kabar? Apakah kamu kesakitan? Alexandra bertanya pada Ibrahim dengan tatapan khawatir. Faktanya, ini semua hanya pura-pura. Karena Ibrahim kaya, Alexandra masih sangat licik, dan tentunya dia harus menunjukkan cinta sejati. Itu sangat menyakitkan bagiku. Tangan anak ini benar-benar besar, kata Ibrahim dengan suara rendah, menatap tajam ke arah Aditya dan berkata kepada Alexandra. Alexandra juga menatap Aditya dengan sangat tidak puas. Tinggal menunggu kakak tertua datang. Apa yang terjadi? Siapa yang akan dipukuli? Saat itu, beberapa petugas keamanan datang, dipimpin oleh pemimpinnya. Dia adalah seorang pria botak berusia 40-an. Pria botak itu memandang Ibrahim yang tergeletak di tanah dan kemudian ke Alexandra. Dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Pasangan ini pasti anak orang kaya, karena mereka menjaga diri dengan baik dan memiliki temperamen orang kaya. Di pihak Aditya, Farah dan April sangat cantik, tetapi Hendrik jauh lebih buruk. Wajah keriputnya penuh kerutan, dan kulitnya menjadi gelap karena sinar matahari dan angin karena bertahun-tahun bekerja di luar sangat mati rasa sehingga mereka terlihat seperti orang biasa pada pandangan pertama. Pria botak itu masih pandai mengenali orang. Dia kini menyimpulkan bahwa pihak Aditya mungkin tidak punya banyak uang, sedangkan pihak Ibrahim kaya dan berkuasa. Apakah kamu memukulnya? Mulutnya berdarah. Kamu kejam sekali. Pria botak, yang lebih agresif sekarang, menunjuk ke arah Aditya dan memarahinya.
Aditya, saya melihat orang-orang ini mengenakan pakaian staf taman air dan seharusnya menjadi penjaga keamanan di sini. Dengan kata lain, Aditya benar-benar bingung karena pria botak ini adalah karyawannya dan dia sangat kasar padanya. Siapa namamu? Aditya memandang pria botak itu dan bertanya dengan tenang. Oh, kamu bertanya padaku siapa namaku. Jadi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu mengetahuinya? Kamu masih ingin membalas dendam padaku? Pria botak itu mengerutkan bibirnya dan terus berkata kepada Aditya dengan ekspresi jijik. Nama saya Udin, dan saya kapten keamanan di sini. Oh, kapten keamanan. Itu luar biasa. Aditya mengangguk, tapi dia tidak ingin menjadi seperti Udin ini berpikiran sempit. Haha, kamu sedang dalam masalah. Apa yang kamu katakan itu mengejekku. Ayo, ikut aku ke ruang keamanan untuk mengetahui situasinya. Udin tersenyum garang dan menjabat tongkat di tangannya. Semua orang tahu bahwa Udin ingin membawa Aditya ke ruang keamanan untuk diberi pelajaran. Aditya mengerutkan kening setelah mendengar ini. Awalnya, dia tidak ingin kenal dengan Udin, tetapi mulut kotor orang ini cukup menyebalkan. Tuan, Nona, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan mengajari orang ini sebuah pelajaran. Nak, biarkan aku mendapatkan keadilan untukmu, kata Udin kepada Ibrahim dan Alexandra dengan antusias. Mata Ibrahim berbinar dan dia berpikir, oke, pria bernama Udin ini cukup baik. Bagus sekali. Untuk sementara ini aku berhutang apapun padamu. Ibrahim bangkit dari pantai dan berkata pada Udin dengan sangat puas. Mendengar ini, Udin sangat bersemangat. Berpikir dalam hati bahwa sepertinya dia telah membantu orang yang tepat. Membantu orang kaya akan membawa manfaat yang besar. Apa yang kamu lihat? Ikutlah denganku. Udin melotot dan hendak mengulurkan tangan dan menarik Aditya. Berhenti. Apa kamu tahu siapa dia? Farah berkata dengan keras kepada Udin saat ini. Haha, siapa dia? Gadis kecil. Jangan membuat dirimu tidak nyaman. Aku tidak ingin melakukan sesuatu pada wanita cantik. Udin melirik Farah dan berkata sambil tersenyum. Dia bos taman air di sini, kata Farah keras. Bos apa? Udin tertegun sejenak, tapi tak lama kemudian dia tertawa. Hahaha, kamu benar-benar berani mengatakan apapun. Dia satu-satunya yang tega membayar kembali bosnya. Udin tertawa, terkikik. Ini lucu sekali, Udin. Anak ini bersama lelaki tua kotor itu. Seseorang yang bersama lelaki tua malang itu masih bisa menjadi bos di sini. Cibir Alexandra dan berkata pada Udin. Nona, Anda benar sekali. Orang ini berani berpura-pura menjadi bos kita. Saya harus memukulinya sampai mati hari ini, kata Udin sambil mencoba meraih lengan Aditya lagi. Aditya tidak lagi terbiasa dengan orang ini. Dia mengangkat tangannya dan memukul Udin. Kamu lumpuh dan kamu mencari mati, umpat Udin. Dan tongkat estafet akan segera diturunkan. Berhenti. Pada saat ini, suara wanita yang menyenangkan terdengar. Segera setelah itu, seorang gadis jangkung dengan sosok seksi datang menghampiri. Saat Udin mendengar suara wanita ini, dia tercengang. Bersambung.